Ya, jadi karena teks syariat memang memberi peluang kita untuk berbeda. Jadi yang namanya berbeda tuh wajar-wajar aja. Teksnya sendiri memberi peluang kita untuk berbeda. Yang nggak boleh tuh musuhan. Kalau timbang beda mah boleh. Yang nggak boleh musuhan. Ada yang ributin soal celana apa gantung apa enggak, kan ya? Lu kan kagak keren banget itu ributnya celana ngatung kan. Orang terserah mau pakai celana ngatung kayak mau enggak, kayak yang penting celana dia sendiri kan gitu. Udah syukur dia pakai celana. Kan kalau kagak enak, kalau enggak pakai celana kan repot lagi gitu. Pakai diributin gitu. Jadi itu masalah dhoni yang orang boleh beda, tapi yang disepakati oleh ulama semua bahwa kita wajib nutup aurat. Itu poinnya yang disepakati itu. Kita wajib nutup aurat. Dia udah nutup aurat, udah beres urusan. Nggak mau sholat situlah kagak ada kunutnya. Yang di sini mau kemana? Mau pindah RW sebelah emang masjidnya bikin maulid di sini kagak demen aneh. Itu masalah dhoni. Emang yang kayak gitu mah orang boleh beda-beda. Teksnya sendiri memberi peluang kita untuk berbeda. Tapi dalam masalah ini yang kita sebut tidak boleh beda adalah masalah qat'i. Yang nggak boleh beda itu qat'i. Apa yang disebut dengan istilah qat'i? Qat'i itu hukum syariat yang dihasilkan dari dalil yang sifatnya pasti. Dalil yang sifatnya pasti itu bahasa ulamanya qat'i ad-dilalah. Qat'i ad-dilalah. Qat'i itu artinya putus. Apa maksudnya putus? Putus sudah pintu ijtihad, nggak usah diijtihadin lagi karena dalalahnya, petunjuknya tuh udah qat'i, udah mantap. Ulama datang tuh kan kalau lagi ada teks hadis, teks ayat yang kita bingung, kan begitu. Ulama datang bantuin. Kalau kata saya sih begini nih, gitu. Argumennya A, B, C dan sebagainya. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis Nabi yang indikasi maknanya tuh nggak usah dijelasin lagi. Ya udah begitu aja. Kayak ayat Allah wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Kan nggak usah diatafsir ke mana-mana lagi. Yang namanya zina ya haram, perbuatannya haram, mendekatinya juga haram. Udah beres. Nggak usah diutak-atik, dalilnya pasti gitu. Kan ya? Jadi nggak boleh ada yang bilang ya kalau coba-coba mah boleh lah gitu. Namanya juga coba-coba. Nggak ada yang bilang kayak gitu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma gitu. Orang yang mencuri, laki-laki perempuan yang mencuri, potong tangan. Itu kan maknanya spesifik sekali, sangat jelas. Maka nggak butuh ijtihad. Itu yang dimaksud dengan qat'iyud dilalah. Yang dimaksud dengan qat'i ad-dilalah. Petunjuk maknanya tuh udah nggak perlu ijtihad. Tapi kan ada ayat-ayat Al-Quran termasuk sabda Nabi Muhammad SAW yang maknanya tuh perlu digali. Seperti ayat Al-Quran yang mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kan gitu. Orang perempuan yang ditalak oleh suaminya maka dia wajib menjalani masa iddah selama berapa masa? Salasata quru, 3 kali masa qur'ah. Qur'ah itu dalam bahasa Arab artinya bisa masa haid, bisa masa suci. Nah itu tuh. Berarti kan tidak qat'i. Kenapa? Karena indikasi maknanya tuh bersayap. Bisa A, bisa B. Maka itu ulama datang ngejelasin. Nah, kata madhab Syafi'i, kalau kata saya quru itu artinya masa suci. Kalau dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad, qur'ah itu artinya masa haid. Nah, barulah di situ yang disebut dengan istilah dhoni, karena teksnya tidak qat'i. Kira-kira sampai sini paham nggak? Ya, jadi karena teks syariat memang memberi peluang kita untuk berbeda. Jadi yang namanya berbeda tuh wajar-wajar aja. Teksnya sendiri memberi peluang kita untuk berbeda. Yang nggak boleh tuh musuhan. Kalau timbang beda mah boleh gitu. Yang nggak boleh musuhan gitu.
Timbang di sini kunut, di sono kagak kunut, dia pindah RT kan gitu. Oh nggak mau sholat situlah kagak ada kunutnya. Yang di sini mau kemana? Mau pindah RW sebelah, emang masjidnya bikin maulid di sini kagak demen aneh. Itu itu masalah dhonni. Emang yang kayak gitu mah orang boleh beda-beda. Teksnya sendiri memberi peluang kita untuk berbeda. Jadi yang namanya qot itu, nah untuk tahu mana qot'i mana dhonni, ya kita harus deketin ulama, harus belajar, harus datang ke majelis ilmu, begitu. Jangan kalau memang masalahnya mukhtalaf, bilangin mukhtalaf, gitu. Diperdebatkan, bilangin diperdebatkan. Cuman jangan yang akhirnya kan yang diperdebatkan dibilang ini kesepakatan harus begini, gitu. Ternyata yang yang muttafaq, yang disepakati malah terabaikan, kan ya, malah terabaikan. Seperti dengan segala hormat sih, beberapa teman masih ada yang ributin soal celana gantung apa enggak, kan ya. Lu kan kagak keren banget itu ributnya celana ngatung. Orang terserah mau pakai celana ngatung kayak mau enggak, kayak yang penting celana dia sendiri kan gitu. Udah syukur dia pakai celana. Kan kalau kagak enak, kalau enggak pakai celana kan repot lah gitu. Pakai diributin gitu. Jadi itu masalah dhonni yang orang boleh beda, tapi yang disepakati oleh ulama semua bahwa kita wajib nutup aurat. Itu poinnya yang disepakati itu. Kita wajib nutup aurat. Dia udah nutup aurat, udah beres urusan. Enggak usah dibilangin kok celananya sampai lewat mata kaki. Yang disepakatinya kita udah beres, dia udah nutup aurat, selesai. Sedangkan apa naik di bawah atau di atas itu kan nggak disepakati, pilihan orang masing-masing, silakan itu kan ya. Jadi jadi jangan menyangka semua masalah tuh qot'i. Justru qot itu cuman porsi kecil banget porsinya, tuh dikit. Porsinya kecil dalam masalah syariat tuh qot itu ya ibarat pohon, ya qot itu batang pohonnya doang. Itu kan batang pohon lahir cabang ranting daun kembang. Itu banyakan batang pohon apa ranting apa cabangnya? Kan banyakan ranting cabang. Masalah qot'i ya itu batang pohonnya doang, kan begitu. Kan ya. Jadi itu lahir dari sifat